Ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai Lawak Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lamban Lampung say kayo rayo. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hidayat dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Nadia Fikriati Mumtazah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, prodinya Pendidikan Biologi. Halo, nama saya Mita Septiani dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dwi Kurniawasa dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro 2016. Hai, perkenalkan, nama saya Yoga Mulia Utama. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, jurusan Hukum Internasional tahun 2017. Desa Mekarsari dipimpin oleh Bapak Haryanto. Desa tersebut berada di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian desa tersebut memiliki luas sekitar 832 hektar per meter persegi dan luas penduduknya sekitar 81,7 hektar meter persegi. Mayoritas pekerjaan di Desa Mekarsari adalah sebagai petani ladang maupun petani sawah. Kemudian dari kemakmuran KKN Unila periode 2 ini berlangsung mulai tanggal 1 Juli sampai 10 Agustus 2017, bertepatan dengan musibah yang sedang dialami oleh warga Indonesia maupun warga seluruh dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Maka KKN ini diselenggarakan dengan tema KKN Putra Daerah. Maka kami berenam adalah putra asli daerah Lampung Timur dan ditempatkan di Desa Mekarsari. ujung danau. Kesan pertama saya berada di Desa Mekarsari yaitu rasa kekeluargaannya, karena mayoritas warga Mekarsari mayoritas warga suku Jawa yang mempunyai rasa ramah, tamah, sehingga merasa bukan seperti hal baru, melainkan seperti keluarga yang baru. Untuk kesan pertama saya di Desa Mekarsari, sebenarnya KKN ini bukan pertama kali saya di Desa Mekarsari karena saya tinggal di Desa Mekarsari. Saya asli domisili Mekarsari. Dan selama saya tinggal di sini, desa ini merupakan desa yang masih terpencil dan masih tertinggal, baik itu dalam pembangunan ataupun dalam pendidikan. Nah, kesan saya di desa ini itu desanya sepi, nyaman, dan masyarakatnya sangat ramah. Kesan pertama kali saya berada di Desa Mekarsari, yaitu saya terkesan dengan jalan yang ada di Desa Mekarsari yang cukup berlubang dan jaraknya cukup jauh. Jadi kesan pertama kali ke Desa Mekarsari, pertama itu jauhnya, kedua jalannya. Kenapa sih kok ini jauhnya? Karena perjalanan dari rumah saya ke Desa Mekarsari itu sekitar 30-40 menit. Itu disebabkan oleh jalannya yang banyak lubang pastinya. Saya berada di Mekarsari yaitu sangat luar. Kesan pertama saya ketika saya menjajaki Desa Mekarsari yaitu saya sangat kagum dengan warga desanya yang sangat ramah, sangat baik maupun welcome dengan kami berenam. Kemudian yang saya kurang nikmati di Desa Mekarsari yaitu jalan ataupun transportasi daratnya yang sangat kurang memadai, padahal desa tersebut sangat dekat dengan Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya mendapatkan
penempatan desa KKN di Desa Mekarsari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Tetapi, karena pandemi ini, saya melakukan kegiatan KKN di desa saya sendiri, yaitu di Desa Cisait, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Itu program saya yaitu melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan untuk menyongsong kehidupan baru atau era new normal di kedepannya, sehingga masyarakat dapat terinformasi dengan materi-materi yang kita sampaikan, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai cara hidup di tengah pandemi seperti sekarang ini. Di bidang pendidikan. Nah, untuk program kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya akan budaya membaca dan menabung, serta memberikan fasilitas belajar di luar sekolah. Saya sebagai penanggung jawab pada sektor kesehatan dalam program kerja memberikan edukasi mengenai cara mencuci tangan dengan benar. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu adalah sosialisasi cara mencuci tangan dengan benar, sosialisasi pembuatan sabun cuci tangan dan hand sanitizer alami dari daun sirih, serta pembagian sabun cuci tangan. Saya pribadi menjalankan program kerja di bidang teknologi informasi, yang mana program kerja saya dibantu oleh pemuda desa maupun Bapak Sekretaris Desa, yaitu Bapak Hendri Purnomo. Pada sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan menyongsong era new normal, 2 sesi. Sesi pertama untuk dusun 1 dan dusun 2, sesi kedua untuk dusun 3 dan 4. Kenapa untuk dibagi menjadi 2 sesi? Karena untuk efektivitas peraturannya yaitu untuk 1 sesi itu maksimal 30 orang. Nah, maka dibagi antara dusun 1 dan dusun 2 itu perwakilan 10 orang dan untuk pengundangan untuk perangkat pemerintah desa. Nah, bimbingan belajar ini tersedia untuk siswa sekolah dasar dan juga siswa menengah. Yang kedua, itu ada sosialisasi pentingnya membaca dan menabung. Yang ketiga, itu ada fasilitas sementara rumah baca sebagai sarana literasi siswa. Pada kegiatan sosialisasi cara pembuatan sabun cuci tangan dan hand sanitizer alami dari daun sirih, kami melaksanakan di Dusun 1 di kediaman Bapak Mijo. Dan pada pembagian sabun cuci tangan, kami laksanakan yaitu dari anggota KKN kami yang terjun langsung ke Desa Mekarsari berkeliling sambil membagikan sabun cuci tangan. Pelaksanaan kegiatan teknologi informasi yaitu dengan menyampaikan bagaimana etika dalam pembuatan video editing, maupun penyampaian norma-norma yang sebaiknya dilakukan dalam video YouTube. Ada pula norma-norma serta peraturan dalam pembuatan video yang saya sampaikan, terutama tentang perlindungan hak cipta maupun perlindungan data pribadi. Tujuan dari kegiatan program kerja yang saya laksanakan adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, terutama pemuda desa, untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang industri kreatif. Hal itu juga dapat membantu mereka dalam mempromosikan desa tersebut agar dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat Indonesia dan membantu perkembangan UMKM yang ada jika adanya tamu yang datang dari luar daerah. Pada kegiatan KKN ini, saya melakukan beberapa prokerja pada bidang sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Pada bidang sosial, saya melakukan kegiatan pembagian masker gratis kepada masyarakat. Pembagian masker gratis ini saya lakukan dengan cara door to door dikarenakan Desa Cisait merupakan desa yang termasuk wilayah zona merah. Pada bidang kesehatan, saya melakukan kegiatan pembuatan sabun cuci tangan, pembagian sabun cuci tangan gratis, dan juga sosialisasi pentingnya mencuci tangan dengan baik dan benar di tengah pandemi COVID-19 ini. Juga melakukan kegiatan senam pagi yang dilaksanakan setiap minggu pagi bersama ibu-ibu warga Cisait Puri Pratama. Pada bidang pendidikan, saya juga melakukan kegiatan bimbingan belajar yang ditujukan kepada adik-adik peserta didik tingkat SD maupun tingkat SMP, yang bertujuan untuk membantu memahami dari pembelajaran selama daring ini atau selama pembelajaran online.
Banyak sekali harapan yang ingin saya lihat di kemudian hari, terutama pemuda desa yang mampu mengembangkan potensi-potensi mereka, terutama industri kreatif, agar mereka dapat memajukan desa tersebut dan mengenalkan ke semua halayak umum bahwa Desa Mekarsari mempunyai tempat-tempat yang sangat bagus dan warga desa yang sangat ramah tamah. Kemudian yang saya ingin lihat adalah tidak hilangnya kultur gotong royong, karena hal tersebut dapat mengembangkan desa jika kita melaksanakannya dengan bersama-sama. Harapannya sih setelah dari KKN kita gitu ada perkembangan gitu, kayak misalkan kalau dari Progja saya sendiri kan kayak anak-anak itu jadi kayak rajin menabung, tambah berhemat gitu, nggak terlalu konsumtif gitu. Harapan untuk Desa Mekarsari ke depannya, saya melihat Desa Mekarsari memiliki banyak potensial. Semoga ke depannya Desa Mekarsari menjadi desa yang lebih maju, dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Mekarsari, sehingga dapat memberikan contoh desa di tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan menjadikan contoh desa di tingkat nasional. Harapan kedepannya, walaupun KKN ini sudah selesai, semoga adik-adik tidak kehilangan semangat belajar mereka dan mereka akan tetap semangat untuk belajar walaupun tidak sama kakak-kakak KKN ini. Terus untuk KKN selanjutnya, saya sangat berharap jika di desa ini ada KKN Unila yang ditugaskan di sini sehingga dapat membantu adik-adik dan juga masyarakat di sini. Pesan terhadap Desa Mekarsari yaitu semoga Desa Mekarsari lebih baik ke depannya, semakin maju, warga desanya semakin modern dan hidup damai. Harapannya kepada masyarakat Mekarsari yaitu pertama, masyarakat semakin sukses, SDM-nya semakin maju, pemudanya semakin kreatif dan maju juga. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam.